tutornya hari ini. Mungkin Aca boleh perkenalkan diri. Oke, halo teman-teman, namaku Konita Jayanti, biasa dipanggil Aca. Oke, lanjut nih ya. Oh iya, terus kita berdua juga satu kampus di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Terus kita angkatan 2021, jadi masih mahasiswa baru juga. Terus mungkin untuk live class hari ini, kita mau bahas soal UTBK. Untuk topik soal yang akan kita bahas itu ada 3 topik. Yang pertama itu ada tentang sistem organ manusia, terus ada tentang mutasi, dan juga ada tentang evolusi. Mungkin Aca boleh. Nah, mungkin Aca boleh. Oke. Di sini kita akan semacam overview dulu beberapa tipe soal UTBK. Jadi ada 3 tipe soal UTBK. Yang pertama itu pilihan ganda 5 opsi A sampai E. Kemudian teman-teman tinggal pilih tuh dari 5 opsi itu mana yang paling tepat dan benar jawabannya. Yang kedua itu tipe soalnya yang pernyataan sebab dan akibat. Nah, untuk opsi A itu ketika sebabnya benar dan juga akibatnya benar serta sebab dan akibat itu berhubungan. Kemudian untuk jawaban B itu ketika sebabnya benar, akibatnya benar, tapi keduanya itu tidak berhubungan. Kemudian untuk opsi C itu ketika sebabnya benar, tapi akibatnya salah. Kalau opsi D itu dipilih ketika sebabnya salah, tapi akibatnya benar. Dan opsi E itu ketika sebabnya salah dan akibatnya juga salah. Kemudian tipe soal yang ketiga itu pernyataan benar salah, tapi kita kayak harus milih mana nih pernyataan yang benar, mana yang salah. Jadi kalau yang benar itu 1, 2, dan 3, maka teman-teman pilih opsi A. Kalau yang benar itu pernyataan 1 dan 3, berarti teman-teman pilih yang opsi B. Kalau 2 dan 4, pilih opsi C. Kalau 4 saja, berarti teman-teman pilih opsi D. Dan kalau 1, 2, 3, dan 4 itu benar semua, berarti teman-teman pilih opsi E. Itu mungkin teman-teman udah banyak yang familiar ya dengan ketiga tipe soal ini. Oke, boleh dilanjut. Langsung ke soalnya nih ya. Oke, jadi kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama itu tentang sistem organ manusia, yaitu sistem respirasi. Nah, mungkin aku bacain soalnya dulu ya. Karbon dioksida merupakan produk buangan respirasi. Tetapi keberadaannya di dalam darah sangat penting karena karbon dioksida berfungsi sebagai A. Pengatur kestabilan pH darah, terus B. Antioksidan utama, terus C itu pengatur tekanan darah, terus D adalah pengikat ion hidrogen, dan pilihan yang terakhir itu adalah pengatur denyut jantung. Ya, mungkin teman-teman boleh jawab dulu di dalam hati. Selanjutnya aku langsung bahas. Oke, jadi di dalam darah, karbon dioksida itu diangkut dalam 3 bentuk. Nah, dalam bentuk yang pertama itu, dia karbon dioksidanya terlarut dalam plasma darah. Nah, ini tuh yang paling dikit, karena cuma sebanyak 7%. Terus, pengangkutan yang kedua itu, dia dengan cara karbon dioksidanya berikatan dengan hemoglobin, membentuk karbaminohemoglobin. Nah, untuk pengangkutan yang dalam bentuk karbaminohemoglobin ini tuh sebanyak 23%. Nah, terus yang nomor 3 ini yang krusial nih teman-teman. Jadi karbon dioksida itu juga diangkut dalam darah dalam bentuk ion bikarbonat. Nah, ion bikarbonat itu yang ini nih, yang HCO3-. Oke, jadi ini tuh yang paling banyak sebanyak 70%. Jadi di dalam darah itu karbon dioksida akan bereaksi dengan air, yang ini CO2 ditambah H2O, dan akan membentuk asam karbonat yang H2CO3 ini. Nah, asam karbonat ini tuh merupakan asam lemah nih teman-teman.
Jadi kalau teman-teman ingat di pelajaran kimia kelas 11, asam lemah itu tuh cenderung tidak stabil dan mudah terdisosiasi. Nah, makanya pas si asam karbonat ini terbentuk, dia akan segera disosiasi menjadi H+ dan HCO3-. Nah, proses pembentukan asam karbonatnya ini tuh dikatalisis atau dibantu dengan enzim karbonat anhidrase. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin kan ini tadi ada asam lemah ya, yang asam karbonat, terus dia terdisosiasi menjadi H+ dan menjadi basa konjugasinya, yaitu yang ion bikarbonat ini. Nah, kalau ada asam lemah dan ada basa konjugasinya, ini di pelajaran kimia juga, dia akan membentuk suatu sistem yang dapat mempertahankan kestabilan pH, yaitu disebutnya dengan sistem buffer. Nah, mungkin untuk tambahan juga, kenapa sih pH darah itu harus dipertahankan? Karena di dalam tubuh kita tuh kan ada enzim-enzim, dan sebagian besar enzim di tubuh kita itu dapat bekerja dengan optimal di pH yang netral atau pH yang sesuai. Makanya pH tubuh kita itu harus dipertahankan. Jadi mungkin untuk jawaban dari fungsi karbon dioksida dalam tubuh kita ini adalah untuk mempertahankan pH darah yang pilihan A. Lalu untuk kalau misalnya pengangkutan oksigen di dalam darah itu dia cuma dalam 2 bentuk, yaitu dia ada yang berikatan dengan hemoglobin dan larut dalam plasma darah. Mungkin segitu untuk pembahasan dari aku. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Mungkin boleh di on mic atau di kolom chat. Oke, kalau belum ada mungkin boleh dilanjut. Nanti kalau misalnya ada kepikiran pertanyaan gitu, nggak apa-apa, langsung dikirim aja di kolom chat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 tentang mutasi, khususnya tentang mutagen. Aku baca dulu ya soalnya. Jadi mutagen kimia yang dapat dipakai untuk pembuatan buah poliploid adalah pilihan A, sinar ultraviolet, kemudian ada metana, formaldehid, kolkisin, dan juga pestisida. Jadi mungkin teman-teman boleh jawab dulu dalam hati. Oke, 1, 2, 3, lanjut nih ya. Slide berikutnya. Jawabannya adalah, jawabannya yang D ya guys, kolkisin. Jadi yang sebelah kanan ini itu adalah struktur kimia dari si kolkisin itu. Terus yang gambar sebelah kanan itu adalah efek yang diakibatkan oleh keberadaan kolkisin. Jadi yang sebelah kiri, yang hitam-hitam semua, itu tuh menggambarkan satu kopi kromosom. Nah, ketika ditambahkan kolkisin sebagai mutagen kimia, yang kromosom harusnya cuma satu kopi, cuma hitam doang, itu tuh dia jadi 2 kopi gitu. Jadi harusnya hitam doang, dia jadi punya temen, yaitu si yang warna merah. Gitu. Jadi ini si kolkisin, dia itu kayak menduplikasi atau mengcopy jumlah kromosom. Untuk pembahasannya ada di slide berikutnya. Oke, jadi mungkin kita mulai dulu dari mutasi ya, karena kan babnya itu bab mutasi. Jadi mutasi itu merupakan perubahan materi genetik kromosomal atau DNA yang berada dalam inti sel. Walaupun pada kenyataannya di sel eukariotik itu, termasuk sel tubuh manusia, DNA itu nggak cuma ada di nukleus doang gitu. Kalau pada manusia itu bisa ditemukan juga di mitokondria. Bedanya kalau DNA yang ada di inti sel itu dia linier gitu. Jadi kita bisa tahu mana sih pangkalnya, mana sih ujungnya gitu kan. Kalau yang ada di mitokondria itu dia bentuknya sirkuler gitu, membentuk satu lingkaran tertutup. Jadi kita nggak bisa menentukan sebelah mana sih pangkalnya, sebelah mana sih ujungnya. Kemudian kalau sel eukariotiknya itu yang sel tumbuhan, itu kita bisa temukan di satu tempat lagi, yaitu di kloroplas. Kalau bentuknya sama kayak yang ada di mitokondria, yaitu dia yang sirkuler atau bulat. Nah, ketika suatu organisme itu mengalami mutasi, maka dia itu bisa juga disebut sebagai mutan. Cuma kalau pada kehidupan sehari-hari, biasanya disebut mutan itu adalah organisme yang
dia tuh kelihatan benar-benar beda banget gitu, kelihatan secara morfologis, oh ini beda banget, berarti dia mengalami mutasi. Padahal pada kenyataannya kita yang sehat ini di sel-sel tubuh kita ini tuh juga terjadi mutasi gitu secara apa ya, kontinu gitu. Nah, mungkin bisa jadi mutasinya itu yang tidak menyebabkan perubahan fenotip, atau bisa juga sel tubuh kita itu punya apa ya, semacam defense system gitu untuk memperbaiki mutasi, sehingga mutasi yang harusnya membawa kepada keburukan itu kita bisa balikin lagi ke keadaan normal gitu. Nah, si mutasi ini dia itu kan nggak tiba-tiba muncul gitu kan. Ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan mutasi. Nah, faktor-faktor inilah yang disebut sebagai mutagen. Mutagen sendiri itu kan banyak banget jenisnya. Nah, dari sekian banyak itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang biologis, mutagen fisika, dan juga mutagen kimiawi. Kalau mutagen biologis itu dia contohnya adalah virus dan bakteri, karena virus dan bakteri ini dia itu bisa menjadi vektor. Nanti mungkin teman-teman tuh belajarnya di bioteknologi. Kemudian kalau fisika itu ada sinar UV, kemudian sinar X. Sinar X itu biasanya dipakai buat ronsen. Makanya ronsen itu ada dosisnya dan juga ada kayak batas waktunya gitu. Kayak mungkin boleh berapa kali ronsen dalam jangka waktu tertentu, itu ada aturannya. Kemudian ada sinar alfa, beta, dan gamma. Kemudian ada unsur-unsur radioaktif, dan yang terakhir adalah sinar kosmis. Jadi sinar kosmis itu adalah sinar berenergi tinggi yang dia itu biasanya berasal dari luar atmosfer bumi. Tuh, kemudian ini yang agak banyak adalah yang dari golongan mutagen kimiawi. Yang pertama tadi ada colchicine, udah aku sebut di slide sebelumnya bahwa dia itu bisa mengcopy kromosom suatu sel gitu. Jadi yang harusnya misalnya cuma haploid, dia jadi termutasi menjadi diploid gitu. Nah, kemudian yang kedua ada HNO2 atau nama apa ya? Nama Indonesianya gitu kali ya. Itu adalah asam nitrit. Nah, asam nitrit ini dia itu bisa menyebabkan terjadinya deaminasi oksidatif dari basa nitrogen adenin, guanin, dan juga sitosin. Terus pengaruhnya apa? Karena terjadinya deaminasi oksidatif ini, akibatnya itu nanti bisa menyebabkan delesi. Delesi itu kayak ada basa nitrogen atau ada nukleotida itu yang hilang gitu dari susunan DNA-nya. Kemudian yang ketiga itu ada HNO3, mirip sama HNO2, tapi ini namanya jadi asam nitrat gitu. Kalau asam nitrat ini dia itu bisa mengubah sitosin menjadi urasil. Kan berarti udah mengubah basa nitrogen, berarti kita bisa bilang dia itu terjadi mutasi. Kemudian BU itu singkatan dari bromourasil. Jadi bromourasil ini dia itu bentuknya apa ya? Struktur kimianya dan juga sifat kimianya itu dia menyerupai adenin, menyerupai timin. Sehingga dia bisa berikatan dengan adenin. Kemudian H2O2 ini mungkin teman-teman sering dengar, dia itu nama lainnya adalah peroksida. Nah, peroksida ini dia tuh sifatnya toksik gitu. Makanya kita punya enzim peroksidase buat mengubah atau memecah si peroksida ini, si H2O2, menjadi air dan juga oksigen. Nah, karena sifat toksiknya tadi itulah si H2O2 ini bisa menyebabkan mutasi. Kemudian ada pestisida, ini yang buat membasmi hama-hama gitu kan. Dia itu bisa menyebabkan mutasi karena dia itu sifatnya itu karsinogenik. Jadi bisa mengubah sel-sel yang normal menjadi sel yang mengarah kepada sel kanker. Jadi dia kayak membelah-membelah mulut gitu. Yang terakhir adalah agen alkilase atau alkylating agent. Nah, si agen alkilase ini dia itu bisa bereaksi dengan gugus fosfat pada nukleotida, sehingga dia itu bisa mengganggu proses replikasi DNA. Nanti kalau replikasinya terganggu, besar kemungkinannya itu akan terjadi mutasi. Gitu ya. Jadi tadi yang untuk menghasilkan buah yang poliploid itu kita bisa pakai colchicine. Kayak gitu untuk penjelasannya. Apakah ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin bisa on mic atau apa namanya, teks aja di chat box. Oke, sebentar.
Oke, timin sama adenin itu mungkin teman-teman kalau udah belajar tentang bab apa ya, materi genetik ya. Jadi yang namanya materi genetik itu secara umum ada dua, ada DNA dan juga ada RNA. Nah, si DNA dan RNA ini kan kayak kalau kita bilang itu kayak tembok gitu kan. Jadi kayak mereka satu tembok utuh gitu. Nah, tembok itu gampangannya dia kan terdiri dari batu bata gitu kan. Nah, kalau satu tembok itu kita sebut sebagai DNA atau RNA, maka batu batanya itu, penyusunnya itu, satuannya kita sebut sebagai nukleotida. Nah, nukleotida itu dia terdiri dari tiga, tiga struktur atau tiga unsur utama, yaitu gugus fosfat, kemudian ada gula, ribosa ataupun deoksiribosa, dan juga basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini tuh ada dua jenis. Ada yang purin dan ada yang pirimidin. Nah, nanti basa nitrogen ini kalau pada DNA, dia tuh yang akan membentuk ikatan. Kan DNA dua strand gitu ya, dua apa namanya? Dua untai. Nah, yang berhubungan atau yang menghubungkan antara satu untai dengan untai yang lain itu adalah ikatan hidrogen antar basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itulah yang kita sebut sebagai timin, adenin, guanin, sitosin, dan juga urasil. Itu mungkin teman-teman bisa buka-buka lagi di bab materi genetik gitu. Karena sebenarnya mutasi itu babnya itu urutannya setelah materi genetik. Mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi bab materi genetik. Nah, sebelumnya apakah itu udah jelas? Atau mungkin kalau mungkin masih kurang jelas nanti bisa tanya lagi di chat. Sekarang boleh lanjut ke soal berikutnya dulu kali ya. Oke, kita balik lagi ke sistem organ manusia. Jadi untuk soal yang ketiga ini kita mau bahas tentang sistem limfatik. Nah, sebenarnya sistem limfatik ini tuh dia ada di satu bab sama sistem peredaran darah. Cuma dia itu kayak kalau di sekolah-sekolah tuh jarang difokusin atau jarang dibahas gitu. Tapi ternyata di soal SBMPTN pun ini ternyata tetap dikelarin. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau kita coba pelajarin juga. Kayak aku bacain soalnya ya. Sistem pembuluh limfa berfungsi untuk mengembalikan kelebihan cairan dari jaringan ke sistem sirkulasi, sebab cairan limfa yang diangkut ke dalam sistem sirkulasi mengandung sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Oke, jadi ini tipe soalnya kita udah coba bahas yang tipe soal sebab akibat. Oke, mungkin aku langsung bahas ya. Nah, jadi sistem limfatik itu dia juga merupakan sistem sirkulasi di dalam tubuh kita. Jadi ada sistem sirkulasi darah dan ada sistem sirkulasi limfa. Nah, limfa itu yang ini, yang hijau-hijau ini adalah pembuluh-pembuluh dari si limfa. Nah, fungsi sistem limfa ini yang utama ada 3. Yang pertama itu dia untuk mengembalikan kelebihan cairan di jaringan ke dalam sirkulasi peredaran darah. Nah, kenapa sih kelebihan cairan di jaringan ini harus dikembalikan ke sirkulasi darah? Karena kalau misalnya cairannya ini nggak dikembalikan, dia nanti akan menumpuk di jaringan. Nah, penumpukan cairan di jaringan ini nanti akan menyebabkan kayak pembengkakan gitu, atau kondisinya itu disebut dengan edema. Nah, terus kalau fungsi yang kedua ini dia lebih untuk sistem imunitas tubuh ya. Jadi dia mengangkut limfosit ya, atau salah satu dari jenis sel darah putih dari kelenjar limfa ke sirkulasi peredaran darah. Ini juga merupakan salah satu mekanisme imunitas tubuh. Karena kalau kita tahu kan sel darah putih itu sangat berperan dalam sistem imun. Nah, terus selain itu dia juga berperan dalam memproduksi antibodi dan menghancurkan patogen. Jadi untuk soal yang tadi itu jawabannya adalah C ya teman-teman, karena
pernyataan yang pertama itu benar dan pernyataan yang kedua salah. Jadi kalau kita lihat, pernyataan yang pertama itu kan sistem pembuluh limfa berlangsung mengembalikan kelebihan cairan dari jaringan sistem sirkulasi. Ini benar. Tapi pernyataan yang kedua nih, cairan limfa yang diangkut ke dalam sistem sirkulasi mengandung sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Karena tadi itu yang diangkut oleh sistem limfa adalah sel darah putih, bukan sel darah merah. Jadi jawabannya adalah yang C. Mungkin aku sedikit kasih materi tambahan tentang sistem limfa. Jadi sistem limfa ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama adalah organ limfa. Ini ada beberapa. Terus ada pembuluh limfa, ya yang hijau-hijau ini. Terus ada juga cairan limfa atau yang biasa dinamakan dengan getah bening. Nah, cairan limfa ini adalah cairan yang nanti akan mengalir di dalam si pembuluh limfa. Nah, organ limfa itu ada beberapa. Yang pertama adalah dia namanya nodus limfa. Oke, yang ini nih. Yang lymph nodes ini. Jadi di pembuluhnya ini tuh kayak ada di beberapa titik tuh ada yang kayak lebih besar ya, bentuknya kayak agak membulat itu namanya adalah nodus limfa. Nah, fungsinya itu untuk menyaring dan menghancurkan patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau misalnya patogennya itu terlalu banyak, nanti akan menyebabkan si nodus limfanya ini membengkak. Terus ini ada juga nih di bagian leher, bagian dekat-dekat leher atau di dada, ada yang namanya kelenjar timus. Nah, dia itu fungsinya tadi untuk memproduksi limfosit. Nah, ini sangat berperan penting dalam sistem imunitas tubuh. Oke, mungkin informasi tambahan juga. Jadi seiring bertambahnya usia, kelenjar timus ini nanti juga akan ukurannya akan semakin mengecil. Terus ada yang ketiga ada kelenjar amandel. Nah, ini tuh fungsinya di mulut. Oke, di samping-samping mulut di bagian belakang. Nah, ini biasanya juga disebut dengan tonsil. Ini fungsinya untuk menahan mikroorganisme yang masuk melalui mulut biar kayak dia nggak makin masuk ke bagian tubuh yang lebih dalam. Terus organ berikutnya itu ada yang namanya organ limpa atau spleen yang ini. Ya, itu biasanya dia juga disebut dengan organ lienalis atau lien. Nah, kalau untuk yang limpa ini, dia fungsinya juga untuk memproduksi limfosit dan memproduksi antibodi. Jadi kalau secara utamanya sistem limfa ini emang fungsinya itu lebih untuk menunjang sistem imunitas tubuh. Mungkin kayak gitu untuk penjelasan dari sistem limfa. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kalau belum ada, boleh dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita masuk ke soal keempat. Siap-siap teman-teman, ini bakal cukup panjang materinya. Jadi ini tentang kelainan akibat terjadi mutasi kromosom. Ya, aku baca pertanyaannya ya. Sindrom berikut termasuk monosomi adalah yang A, 44A plus triple X, kemudian yang B itu 44A plus XXY, yang C itu 44A plus XO, kemudian yang D itu 44A plus XX plus 21, dan yang E itu 44A plus XY. Jadi kelima opsi ini dia tuh kayak menunjukkan jumlah kromosom dalam suatu sel tubuh seseorang. Jadi teman-teman boleh jawab dulu dalam hati. 3, 2, 1. Oke, kita buka jawabannya di slide berikutnya. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang C ya. Monosomi itu terjadi pada sindrom ini, jadi 44A plus XO. Jadi biasanya kita kenal juga sebagai sindrom Turner. Untuk penjelasannya di next slide. Oke, kayaknya ini aku mau bahas dari awal banget tentang mutasi dulu. Jadi tadi aku udah sebut juga di slide sebelumnya, bahwa mutasi itu adalah perubahan materi genetik kromosomal atau DNA dalam inti sel. Karena kita pembahasannya kita batasin itu DNA yang ada di dalam inti sel.
Nah, mutasi sendiri itu dia secara garis besar dibedakan menjadi dua. Ada mutasi tingkat gen dan ada juga mutasi tingkat kromosom. Jadi kalau mutasi tingkat gen itu adalah mutasi yang diakibatkan oleh pertama adanya perubahan jumlah basa nitrogen atau karena perubahan jenis basa nitrogennya atau bisa juga karena perubahan letak urutan basa nitrogen. Nah, ini nanti mungkin yang teman-teman sering dengar itu tuh yang kayak duplikasi, terus adisi, insersi, apalagi delesi, substitusi, dan juga transposisi. Atau mungkin aku jelasin sekalian ya. Jadi kalau yang mutasi akibat perubahan jumlah itu ada empat jenis yaitu duplikasi. Jadi kalau duplikasi itu basa nitrogennya itu dia dari satu menjadi dua. Misalnya urutannya A, T, G gitu. Jadinya A, T, T, G. Nah, berarti T-nya itu harusnya satu, dia kan nambah nih, nambah satu lagi jadi dua. Berarti itu namanya duplikasi. Kemudian yang kedua itu adalah adisi. Adisi itu berarti penambahan basa nitrogen tapi di pinggir-pinggir gitu, di ujung ataupun di pangkal. Ingat ya tadi kalau DNA yang di inti sel dia itu linier, jadi ada pangkalnya dan juga ada ujungnya. Jadi ketika di pangkal atau di ujung itu dia mendapat tambahan basa nitrogen atau tambahannya bukan basa nitrogen ya, tapi dapat tambahan nukleotida. Itu kita sebut sebagai adisi. Kemudian yang ketiga itu adalah insersi. Kalau tadi adisi itu penambahan di tepi-tepi, di pangkal atau di ujung, kalau insersi itu nambahnya itu nyempil gitu, di tengah-tengah gitu. Tadi kalau misalnya ATG, berarti nambahnya itu jadi ATCG gitu. Jadi dia mengalami insersi nukleotida dengan basa nitrogen itu C. Dia nyempil gitu di tengah-tengah. Kemudian yang keempat, tadi setelah duplikasi, adisi, insersi itu berarti ada delesi. Delesi itu delete, berarti dia dihapus gitu, hilang gitu. Tadi misalnya ATG, jadi misal tinggal TG doang gitu, atau tinggal AG doang gitu. Jadi ada satu atau beberapa basa nitrogen ya, tapi kita sebutnya satu atau beberapa nukleotida itu yang hilang gitu. Kemudian kalau perubahan jenis basa itu biasanya kita kenal juga sebagai substitusi. Nah, substitusi ini ada dua jenis. Ada yang namanya transisi dan ada juga yang namanya transversi. Kalau substitusinya yang tipe transisi itu berarti basa nitrogennya itu berubahnya itu purin, berubah dengan purin dan pirimidin berubah jadi pirimidin gitu. Jadi dalam satu golongan gitu. Misalnya adenin berubah jadi guanin gitu atau mungkin timin berubah jadi sitosin. Itu yang kita sebut sebagai transisi. Karena adenin dan guanin itu kan purin. Terus timin dan sitosin itu merupakan pirimidin. Jadi kalau tukerannya itu dalam satu kelompok itu kita sebut sebagai transisi. Kalau transversi itu dari purin berubah jadi pirimidin atau sebaliknya dari pirimidin berubah jadi purin. Kemudian kalau yang tata letak urutan itu biasanya kita sebut sebagai transposisi. Jadi urutannya berubah gitu, tukeran tempat gitu. Mungkin nanti bisa di-recall, mungkin baca-baca materinya lagi. Kemudian yang kedua itu adalah mutasi tingkat kromosom. Jadi kalau pada mutasi tingkat kromosom ini biasanya itu disebabkan oleh dua hal, itu perubahan pada struktur kromosom ataupun perubahan pada jumlah kromosom. Nah, gambar dari sebelah kanan itu ada 4, itu merupakan kejadian mutasi tingkat kromosom karena terjadinya perubahan struktur kromosom. Jadi yang atas itu ada delesi. Delesi itu ya berarti ada gen yang hilang gitu. Tadi harusnya A, B, C, D, E, jadi tinggal A, B, C, E. Yang D-nya hilang gitu, terdelete gitu. Kalau duplikasi, ya berarti dia menjadi ada kopinya gitu. Ada cuma satu kopi, ini jadi dua kopi gitu misalnya. Harusnya A, B, C, D, E, jadi A, B, C, B, C, D, E. Kemudian kalau inverse itu kan teman-teman pernah belajar, itu adalah kebalikan gitu. Jadi kalau harusnya normalnya A, B, C, D, E, urutan gennya gitu, A, B, C, D, E, kalau terjadi inversi, kebalik nih, jadinya A, D, C, B, E. Gitu. Jadi dia kayak
terinverse gitu, kebalik gitu. Kemudian ada yang namanya translokasi. Translokasi itu dia kayak loncat gitu, kayak pindah gitu ke bagian atau lengan kromosom yang dia itu tidak sehomolog gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau belajar lebih lanjut, mungkin pada beberapa buku paket itu udah nyebutin translokasi itu ada 2 jenis, yaitu translokasi resiprok dan juga non-resiprok. Mungkin itu ada tulisannya juga sedikit di gambarnya. Jadi kalau translokasi resiprok itu mereka tukeran. Yang ada di gambar itu contoh dari translokasi resiprok. Jadi mereka itu ia menerima, tapi juga memberikan gitu. Jadi yang AB pindah ke yang sebelah pendek, terus yang MNO itu dia pindah ke yang sebelah panjang. Gitu. Tapi kalau translokasi yang non resiprok itu mereka tuh dari 2 kromosom itu ada satu yang berperan sebagai pemberi dan satu sebagai penerima gitu. Jadi kalau yang memberi ya udah dia ngasih doang, yang penerima ya udah dia menerima doang, dia nggak mengembalikan kepada si yang pemberi. Kalau yang resiprok tadi kan dia menerima iya, memberi juga iya gitu kan. Mungkin ini nanti bisa dibaca lebih lanjut lagi di buku paket teman-teman. Kemudian yang akan kita bahas di sini itu adalah mutasi tingkat kromosom akibat perubahan jumlah kromosom. Jadi ada 2 jenis, yang pertama euploidi dan yang kedua itu aneuploidi. Kalau yang euploidi itu mutasinya itu perubahan jumlahnya itu kayak terkopi keseluruhan gitu. Jadi misalnya kalau pada manusia nih, itu kan umumnya apa ya, bukan umumnya, normalnya itu kita punya 23 pasang kromosom kan pada satu sel. Nah, kalau terjadi euploidi, itu dia terkopi menjadi 2 gitu misalnya. Jadi harusnya 23 pasang atau 46 buah menjadi 46 pasang atau 92 buah gitu. Jadi yang harusnya satu doang ini jadi 2 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah aneuploidi. Ditarik ya itu. Kepo. Aku lo buat sendiri taruh. Kalau yang aneuploidi itu terjadi penambahan atau pengurangan jumlah kromosom, tapi enggak secara keseluruhan gitu. Nanti kita lihat di slide berikutnya deh, lebih lanjutnya. Oke, tadi aku ulangi ya. Jadi aneuploidi itu adalah bertambahnya atau berkurangnya satu atau lebih kromosom gitu. Nah, secara umum penyebabnya itu ada 2. Karena anaphase lag atau karena non-disjunction. Nah, anaphase lag itu apa sih? Gitu kan. Jadi mungkin teman-teman pernah baca juga atau belajar tentang siklus sel atau apa ya? Pembelahan sel. Itu kalau pada anafase itu kan harusnya kromosom atau mungkin suster kromatid itu kan harusnya membelah kan. Kayak bergerak ke kutub yang berlawanan. Kalau di gambar ini yang sebelah kiri hitam itu kan dia kutubnya kanan sama kiri gitu kan. Nah, kalau pada anafase normalnya mereka itu jalannya itu bareng gitu. Dari waktu metafase kan dia di tengah tuh, di apa namanya? Di lempeng pembelahan. Nah, waktu anafase mereka tuh akan gerak bareng gitu. Jadi dari tengah mereka geser ke ujung yang berlawanan. Nah, tapi ketika terjadi anaphase lag itu yang warna pink yang dia ketinggalan sendiri masih agak di tengah, itu geraknya tuh agak macet gitu. Terus pengaruhnya apa? Pengaruhnya ini akan kelihatan setelah terjadi sitokinesis. Jadi yang sel yang di atas itu membelah menjadi 2, sel yang di bawah, gitu kan? Nah, baru kelihatan tuh. Jadi teman-teman mungkin ingat bahwa setelah sitokinesis, jadi di antara mungkin kalau ini kita lihat meiosis ya, di antara meiosis 1 dengan meiosis 2 itu kan ada fase apa ya, semacam fase istirahat. Nah, ketika fase istirahat itu akan dibentuk lagi organel-organel bermembran, kayak misalnya retikulum endoplasma atau Golgi, termasuk juga selaput inti yang waktu dari fase profase sampai anafase atau sitokinesis itu dia hilang. Waktu di tahap perantara ini atau tahap istirahat, mereka tuh kembali terbentuk gitu.
Nah, di sel yang sebelah kiri tadi, itu kan dia tidak mengalami anaphase lag ya, si kromosomnya. Jadi ketika terbentuk kembali tuh si selaput inti selnya, mereka semua tuh ke-wrap gitu. Mereka semua masuk ke dalam selaput inti sel gitu. Nah, sedangkan sel yang sebelah kanan tadi, kan kromosom ada satu tuh yang warna pink, dia tuh mengalami macet gitu atau anaphase lag. Jadi ketika terbentuk kembali tuh si selaput intinya, si kromosom pink satu ini tuh ketinggalan gitu di luar gitu, ketinggalan di sitoplasma, nggak bisa masuk ke dalam selaput inti sel. Sehingga apa? Akibatnya cepat atau lambat si kromosom pink ini yang ketinggalan di luar dia tuh akan terdegradasi. Nah, kita kan nggak tahu ya di kromosom itu tuh ada gen penting apa di sana gitu kan. Jadi ketika kromosomnya itu dihancurkan, terdegradasi, otomatis gennya hilang dong. Si sel yang sebelah kanan itu tidak mengandung gen-gen yang seharusnya dibawa oleh kromosom yang warna pink. Gitu ya. Jadi ada gen yang hilang sehingga terjadi mutasi. Nah, kemudian yang kedua itu non-disjunction. Jadi non-disjunction itu kejadian di mana kromosom homolog atau sister kromatid ya. Jadi kalau pada meiosis 1 atau mitosis itu berarti kromosom homolog yang tidak bisa memisah. Jadi mereka tuh kayak maunya tuh bersama-sama terus gitu loh. Berarti harusnya kan misah tuh waktu anafase, bergerak ke kutub yang berlawanan. Tapi kalau pada meiosis 2 berarti yang tidak mau berpisah atau maunya nempel terus itu si sister kromatid gitu. Jadi ini yang gambar atas itu kan kelihatan ya si kromosomnya itu yang sebelah kanan dia itu misah ke dua kutub yang berlawanan. Tapi yang gambar sebelah kiri kromosom yang bawah itu nggak mau misah gitu, maunya nempel mulu gitu. Kalau yang di gambar meiosis 2 yang bawah itu Oke, aku lanjutin ya. Jadi kalau pada meiosis 2, itu si sister kromatid, jadi kan kromosom itu ada 4 lengan ya. Jadi yang 2 lengan itu dari kromatid A misalnya, 2 lengan lagi dari kromatid B. Nah, ketika meiosis 2, tepatnya pada proses anafase yang kedua, itu si masing-masing kromatid ini, kromatid A dan kromatid B, itu harusnya tuh memisah gitu ke dua kutub yang berlawanan. Tapi karena kejadian non-disjunction ini, yang harusnya tadi misah, si kromatid A dan B harusnya misah, mereka tuh kayak maunya tuh barengan terus gitu, gerak ke satu kutub yang sama. Sehingga nanti si sel-sel keturunan itu akan mengalami kekurangan atau ada yang kekurangan dan juga ada yang kelebihan kromosom. Oke, kemudian kita masuk ke jenis-jenis aneuploidy ada di slide berikutnya. Nah, oke. Oke, jadi ini lebih ke contoh langsung ya dari si aneuploidy. Oke, jadi ini yang aku sediakan, 7 gambar ini, itu kita sebut sebagai karyotipe. Jadi ada suatu proses namanya karyotyping. Nanti mungkin teman-teman bisa baca. Jadi karyotyping itu kita kayak ngefoto, namanya kita memfiksasi kromosom pada tahap metafase. Kenapa harus pada tahap metafase? Karena pertama gampang kan, karena si kromosomnya itu ada di tengah gitu, di apa namanya sumbu pembelahan. Terus yang kedua, kromosom pada tahap metafase itu dia bentuknya itu jelas gitu. Yang biasa kita lihat tuh bentuknya kayak huruf X gitu dengan 4 lengan. Itu kita dapatkan ketika tahap metafase. Nah, terus diapain gitu kan? Biasanya sih difoto, kemudian hasil fotonya itu kita akan susun gitu kan. Kita akan susun kromosomnya berdasarkan ukuran gitu. Gimana caranya? Kita samain dulu tuh posisi sentromernya, kita samain terus kita lihat mana nih kira-kira kromosom yang lengannya itu sama persis apa ya panjangnya, terus kita jadiin satu sehingga terbentuklah itu yang paling kiri atas normal karyotipe pada laki-laki ya ini soalnya dia XY itu, lihat di kanan bawah itu dia XY. Nah, kemudian ketika ada satu dua kondisi di mana itu menyebabkan terjadinya aneuploidy, itu menghasilkan 6 kondisi nih. Yang pertama adalah nulisomi. Jadi nulisomi itu hilangnya satu kromosom yang sehomolog gitu. Kalau ini aku hilangin adalah yang kromosom nomor 3. Jadi kan ada 2 kopi tuh, 2 kromosom. Itu dua-duanya hilang. Makanya kita sebut sebagai nulisomi.
Kemudian kalau monosomi, itu yang hilang cuma salah satu doang kromosom yang hilang. Di sini aku contohin itu satu kopi dari kromosom nomor 3 itu hilang. Gitu. Tapi yang satunya masih ada. Kemudian kalau trisomi itu kan 3. Gitu. Jadi maksudnya kromosom yang normalnya itu, kalau pada metafase dia ada 2, itu jadi ketambahan satu lagi. Dia jadi jumlah 3. Makanya kita sebut sebagai trisomi. Kemudian ada juga tetrasomi. Tetrasomi ini yang harusnya tadi 2, satu kromosom itu ada 2 kopi doang, ini jadi 4 kopi. Itu namanya tetrasomi. Kemudian ada juga yang double monosomi. Kalau double monosomi ini yang mengalami monosomi itu ada dua kromosom. Kalau di sini aku contohin itu yang mengalami monosomi adalah kromosom nomor 4 dan juga kromosom nomor 3. Kemudian kalau double trisomi ini sama juga. Jadi ada 2 kromosom yang mengalami trisomi. Kalau di sini aku contohin itu yang kromosom nomor 3 dan juga kromosom nomor 4. Jadi yang harusnya cuma 2 kopi, ini jadi 3 kopi. Ya, kemudian kita next ke slide berikutnya. Nah, barulah ini kita baru masuk ke soalnya tadi, yaitu kelainan akibat aneuploidi. Jadi ini aku tulisin beberapa penyakit atau kita sebut sebagai sindrom-sindrom yang cukup familiar gitu. Yang pertama adalah triple X syndrome atau biasanya tulisnya itu 44A plus XXX atau triple X, atau bisa juga ditulis sebagai 47XXX. Jadi maksudnya 47 itu jumlah kromosom totalnya. Tadi kan kalau normal kan manusia itu 46. Nah, tapi karena dia mengalami triple X, jadi kromosom X-nya itu mengalami trisomi, jadi dia jumlahnya nambah 1, itu jadi 47. Kemudian yang kedua itu kita sebut sebagai Klinefelter syndrome atau sindrom Klinefelter gitu. Ini dia juga mengalami penambahan satu kromosom. Jadi kita tulis itu sebagai 44A plus XXY atau 47XXY. Jadi dia itu dapat tambahan entah kromosom X atau entah kromosom Y. Ini nanti kita harus meninjau dari itu sih kayak genotip dari ovum dan juga sperma orang tuanya. Jadi kita nggak bisa langsung ngomong nih, oh ini yang ketambahan Y-nya nih atau X-nya gitu. Kita nggak bisa langsung ngomong kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu Turner syndrome. Ini jawabannya ya, jawabannya benar. Jadi kita tulisnya itu kadang 44A plus XO atau bisa juga 45X. Jadi kan tadi normalnya 46. Nah, karena X-nya itu hilang 1, dia jadinya tuh X doang, makanya jumlah kromosomnya itu 45. Jadi kan kalau hilang 1 berarti kan monosomi. Jadi Turner syndrome itu merupakan contoh monosomi. Tapi gimana morfologi orangnya, morfologi penderitanya? Ya dia itu perempuan, kelihatan kalau dia itu perempuan. Gitu. Nah, tapi teman-teman tuh hampir tidak akan pernah menemukan ada yang namanya itu 44A plus YO. Jadi dia nggak punya kromosom X. Itu nggak bisa karena ternyata pada kromosom X itu terdapat sumber kehidupan gitu loh. Jadi kalau nggak ada kromosom X ya nggak bakal bisa hidup gitu. Jadi kalau XO dia masih bisa hidup sebagai perempuan, tapi kalau YO nggak ada. Jadi dia gugur gugur sebelum berperang. Dia belum selesai berkembang tapi dia udah gugur duluan. Ya, kemudian yang keempat itu ada Down syndrome. Down syndrome itu terkenalnya juga sebagai trisomi 21. Jadi 44A plus X bintangnya itu bisa teman-teman isi X atau teman-teman isi Y. Kalau 44A plus XX plus 21 berarti itu penderita Down syndrome-nya itu perempuan. Tapi kalau 44A plus XY plus 21 berarti penderita Down syndrome-nya itu laki-laki. Kemudian yang kelima itu adalah Jacob syndrome. Biasa ditulis dengan 44A plus XYY atau bisa juga ditulis sebagai 47XYY. Nah, ini tuh dia mengalami penambahan kromosom Y. Jadi harusnya 46, karena ketambahan kromosom Y satu lagi, dia jadi 47. Kemudian ada trisomi 13, ini kita sebut sebagai Patau syndrome. Kemudian yang terakhir adalah trisomi 18 atau Edward syndrome, tapi tidak ada Bella syndrome. Oke. Nah, terus kenapa aku tulis 44A, terus yang bawah itu 22AA? Bedanya apa?
Kalau 44A berarti kita tuh kalau kita tulis kita sebut dengan kalimat itu 44 buah kromosom autosom. Tapi kalau nulisnya 22AA berarti dibacanya itu 22 pasang kromosom autosom. Gitu guys. Jadi tadi udah terjawab ya, jawabannya itu adalah yang Turner syndrome dengan genotipnya itu 44A plus XO. Karena X-nya hilang 1, makanya kita sebut sebagai monosomi. Oke, mungkin materinya itu dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kalau belum ada, sekarang belum ada, bisa lanjut dulu. Nanti barangkali ada yang mau tanya, boleh langsung chat aja. Oke, lanjut ke pembahasan soal yang kelima. Ini tentang sistem metabolisme tubuh. Nah, jadi setelah berolahraga berat, seorang atlet akan merasakan nyeri pada ototnya. Hal ini dikarenakan karena A, rendahnya kadar asam laktat dalam otot, terus yang pilihan B, proses glikolisis tidak terjadi, terus yang pilihan C, laju pembentukan alkoholnya cepat, terus yang D itu adalah laju pembentukan asam oksaloasetata cepat, dan yang E adalah terjadi fermentasi dengan cepat. Oke, mungkin teman-teman masih lumayan ingat ya, karena ini kan materi metabolisme baru-baru dipelajarin kan. Ya, jadi aku langsung bahas. Jadi secara garis besar itu metabolisme di dalam tubuh kita atau metabolisme secara keseluruhan itu dibagi menjadi 2. Kalau dia kondisinya itu cukup, kadar oksigen itu cukup, maka yang akan terjadi adalah respirasi seluler. Nah, respirasi seluler ini tuh yang terdiri dari 4 tahapan utama. Jadi yang pertama adalah glikolisis, terus dia dilanjutkan dengan dekarboksilasi oksidatif, lalu dilanjutkan dengan siklus Krebs, dan yang terakhir ini dia akan ke tahapan fosforilasi oksidatif atau rantai transport elektron. Nah, tapi kalau misalnya kondisi oksigennya itu kurang mencukupi, maka proses metabolisme yang akan terjadi adalah fermentasi namanya. Nah, fermentasi di makhluk hidup ini tuh ada 2. Yang pertama adalah fermentasi alkohol, dan ada juga fermentasi asam laktat. Nah, jadi kalau yang terjadi di otot itu tadi adalah fermentasi asam laktat. Nah, selain di sel otot, fermentasi asam laktat ini juga terjadi pada bakteri dari produk-produk seperti keju dan yogurt. Oke, jadi pada saat kita berolahraga berat itu kan oksigen dalam tubuh kita itu kan kurang mencukupi ya, sehingga metabolisme yang akan terjadi itu adalah fermentasi, yaitu lebih tepatnya adalah fermentasi asam laktat. Nah, jika terjadi fermentasi asam laktat dalam waktu lama, nanti dia akan menghasilkan asam laktat nih, atau lactic acid. Nah, lama-kelamaan kalau misalnya asam laktat yang dibentuk ini terlalu banyak, nanti dia akan menumpuk dan menyebabkan nyeri otot. Oke, jadi ini adalah tahapan-tahapan dari fermentasi asam laktat. Oke, jadi sebelum asam pirufat ini diubah jadi asam laktat, ini ada proses glikolisis terlebih dahulu nih teman-teman. Yaitu perubahan dari glukosa menjadi 2 asam pirufat. Lalu nanti si asam pirufatnya langsung diubah menjadi asam laktat. Oke. Nah, kalau bedanya sama fermentasi alkohol itu tuh dilakukannya sama makhluk hidup kayak ragi dan bakteri-bakteri yang berperan dalam pembuatan wine atau anggur. Maaf, maksud aku jamur yang berperan dalam pembuatan anggur. Nah, jadi untuk soalan ini jawabannya itu tadi adalah yang ya teman-teman, terjadi fermentasi dengan cepat. Itu lebih tepatnya adalah fermentasi asam laktat. Karena kalau yang pilihan A ini kan rendahnya kadar asam laktat dalam otot. Ini salah ya, karena kalau yang menyebabkan nyeri otot itu tadi karena adanya penumpukan asam laktat. Terus yang pilihan B, proses glikolisis tidak terjadi. Ini juga salah karena dalam proses fermentasi ini tetap
ada proses glikolisisnya. Terus yang pilihan C, laju pembentukan alkohol cepat. Nah ini kalau fermentasi alkohol itu juga bukan dilakukan pada sel otot. Terus untuk yang pilihan D, laju pembentukan asam oksaloasetat cepat. Oke, jadi kalau asam oksaloasetat ini itu dia dibentuknya dalam tahapan siklus Krebs, teman-teman. Jadi dia masuknya ke respirasi seluler. Jadi jawabannya adalah yang E. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, ini masih pada fresh ya ingatannya tentang materi metabolisme. Oke, mungkin boleh dilanjut dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung di kolom chat. Oke, sekarang kita masuk ke evolusi. Jadi ini rempet-rempet dikit, yaitu teori asal mula kehidupan. Bacain dulu ya soalnya oleh A. Harold Urey, kemudian yang B. Aristotle, Lazarus Panzani, dan juga yang E. Louis Wenya. Sorry, suaraku masih kedengeran nggak? Kedengeran, Cak? Oke, lanjut itu ke slide berikutnya nih ya, yang udah ada jawabannya. Oke, jadi jawabannya Aristoteles ya guys. Kenapa kok bisa dia? Itu pembahasannya ada di slide berikutnya. Oke, jadi kita sekarang, maksudnya dari dulu sampai sekarang, itu ada dua teori atau dua prinsip yang utama, tapi itu mereka saling bertentangan gitu. Jadi yang pertama itu adalah teori abiogenesis. Jadi atau apa ya, bisa disebut juga sebagai teori generatio spontanea. Nah, menurut teori abiogenesis, makhluk hidup itu ya dia berasal dari lingkungan gitu. Dia berasal dari zat-zat atau bahan-bahan yang dia itu bukan makhluk hidup. Misalnya kayak mereka tuh percaya, orang-orang zaman dulu maksudnya, mereka tuh percaya bahwa cacing itu berasal dari tanah, ikan tuh berasal dari air, kemudian apalagi belatung itu berasal dari apa namanya, daging yang membusuk. Itu mereka tuh percaya tuh kayak gitu loh. Nah, ada beberapa ilmuwan yang mereka itu mendukung teori abiogenesis. Yang pertama itu adalah Aristoteles. Dia itu pencetus teori ini, teori abiogenesis, dan pada waktu itu waktu Aristoteles bilang bahwa teorinya itu gimana sih makhluk bisa terbentuk, yaitu teori abiogenesis gitu. Dan pada saat itu orang-orang percaya. Sampai sekian abad tuh mereka percaya bahwa cacing itu berasal dari tanah, ikan itu berasal dari air, dan juga belatung itu berasal dari daging yang membusuk. Nah, selain Aristoteles, ada juga John Needham dan Anthony van Leeuwenhoek yang itu percaya bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Gitu kan. Itu teori ini tuh dipercaya sekian tahun sampai akhirnya sedikit demi sedikit ada ilmuwan tuh yang bikin eksperimen untuk menumbangkan teori abiogenesis. Karena yang menurut mereka tuh kayak itu apa ya, nggak masuk akal gitu loh. Gimana cacing ada tiba-tiba hanya karena ada tanah gitu. Karena orang-orang ini tuh maksudnya ilmuwan-ilmuwan ini tuh kayak melakukan eksperimen. Dan di antara sekian banyak ilmuwan itu ada 3 orang yang paling terkenal dan sering di-mention gitu waktu kita SMA gitu, di pelajaran SMA. Yang pertama adalah Francisco Redi, kemudian yang kedua Lazarus Spallanzani, dan yang ketiga adalah Louis Pasteur. Oke, next. Nah, jadi ini adalah eksperimen dari ketiga orang tadi yang terkenal itu. Yang pertama adalah Francisco Redi. Jadi Redi ini dia itu eksperimennya itu, jadi dia kayak bikin 3 toples, kemudian dia isi dengan
daging gitu, daging segar yang belum dimasak, belum diapa-apain juga gitu. Nah, satu toplesnya itu dibiarkan terbuka, benar-benar terbuka lebar gitu. Yang toples kedua dia tutup rapat banget. Kemudian toples ketiga dia itu tutup tapi dengan apa ya, kalau kita bilang sekarang tuh mungkin kayak kain kasa gitu ya guys. Jadi kayak tertutup tapi dia tuh masih memungkinkan terjadinya pertukaran udara gitu. Jadi masih bisa keluar masuk gitu udaranya. Kemudian setelah sekian hari diamati lagi nih sama Reddy, ternyata di toples satu yang tadi terbuka lebar itu didatengin sangat banyak lalat. Dan ternyata waktu kita lihat tuh di dagingnya, dia kan udah mulai busuk tuh. Itu ditemukan sangat banyak belatung. Kemudian di toples kedua, tadi yang rapat, tutupnya rapat, itu ternyata nggak didatengin lalat sama sekali, dan juga tidak ada belatung sama sekali di sana. Sedangkan toples yang ketiga, yang tadi kita tutup dengan kain kasa, itu didatengin sama lalat, tapi nggak sebanyak yang toples satu, gitu. Dan ternyata terbentuklah belatung juga, gitu. Tapi belatungnya itu lebih banyak ada di kain kasanya, gitu, bukan di dalam apa ya langsung menyentuh si dagingnya gitu, karena kan lalatnya juga nggak bisa masuk kan, nggak bisa menembus kain kasa. Jadi Francisco Red itu secara tidak langsung dia bilang bahwa ini loh buktinya belatung itu tidak berasal dari daging gitu, tapi dia itu berasal dari lalat yang mendatangi si daging gitu. Kemudian ada penelitian lain dari Lazarus Spallanzani. Jadi dua eksperimen terakhir nih yang kita bahas itu dari Lazarus Spallanzani dan juga Louis Pasteur, itu mereka tuh kayak semacam melanjutkan penelitian atau eksperimen dari John Needham tadi, yang dia itu menganut teori abiogenesis. Jadi si Needham itu dia tuh kayak merebus kaldu, tapi waktu itu dia tuh ternyata merebus kaldunya itu belum apa namanya, belum matang bener-bener gitu loh. Jadi masih ada mikroorganisme yang tersisa. Dan ternyata setelah dia amati sekian hari, si kaldunya itu menjadi keruh gitu, gara-gara ya ada pertumbuhan atau perkembangbiakan mikroorganisme yang tadi tersisa gitu, belum sepenuhnya mati ketika direbus. Nah, kalau si Lazarus Spallanzani ini, dia itu sama nih, dia ulangi, dia ngerebus, tapi dia itu mencoba pakai yang kita sebut sebagai leher angsa, itu yang bentuknya kayak bergelombang gitu. Nah, si leher angsa ini memungkinkan terjadinya keluar masuk udara, tapi mikroorganisme yang ada di udara itu dia tuh tersangkut pas di lekuannya gitu. Jadi udara yang masuk nyampe di kaldunya yang ada di tabung itu adalah udara yang udah steril gitu, udah bersih karena mikroorganisme itu terperangkap di lekuan si apa namanya si S-nya tadi itu. Nah, kemudian dilanjutin dong penelitiannya, dia copot itu huruf S-nya tadi. Leher angsanya dia copot, ternyata setelah sekian hari, si kaldu yang tadi harusnya itu masih bening gitu ya, belum terkontaminasi, dia jadi keruh gitu, karena terjadi perkembangbiakan mikroorganisme yang sangat signifikan gitu. Jadi ya, kaldu yang harusnya jernih itu dia jadi mengkeruh atau menjadi keruh gitu. Kemudian, jadi ini membuktikan bahwa si mikroorganisme itu bukan berasal dari kaldu gitu, tapi ya dari mikroorganisme yang tersisa di kaldunya atau juga bisa dari udara luar gitu. Kemudian ada juga Louis Pasteur, ini mirip banget sama punya Lazarus Spallanzani, cuma kalau Louis Pasteur itu dia cuma jarnya tabungnya itu dibuka sama satu lagi ditutup pakai kayak sumbat busa gitu. Mungkin kalau kita lihat kayak minuman-minuman keras gitu yang kayak bir itu kan kadang kalau yang di botolan dia disumbat gitu kan sama kayak sumbat dari kayak busa tapi busanya keras gitu. Itu bedanya antara Lazarus Spallanzani dengan Louis Pasteur. Kalau Lazarus itu dia pakai leher angsa, kalau Louis Pasteur dia cuma pakai sumbat kayak busa gitu. Nah, kemudian si Louis Pasteur ini dia tuh kayak mencetuskan 3 prinsip gitu. Nah, ada di slide berikutnya. Oke, jadi ini adalah 3 prinsip dari Louis Pasteur. Yang pertama adalah omne vivum ex ovo, artinya setiap makhluk hidup itu berasal dari telur gitu. Kemudian yang kedua adalah omne vivum ex vivo, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah setiap makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya.
Dan yang ketiga itu adalah omne ovum ex vivo. Jadi setiap telur itu berasal dari makhluk hidup. Dan mungkin inilah juga yang bikin kita tuh bingung gitu menentukan ayam dulu ataukah telur dulu gitu. Karena kayak ini tuh kayak muter gitu, kayak suatu siklus. Telur dari makhluk hidup dari telur. Jadi kan kayak kita nggak ngerti gitu mana pangkalnya gitu kan. Ya, jadi ini untuk yang Louis Pasteur. Terakhir ada di slide berikutnya. Jadi ini adalah si Harold Urey. Jadi itu ada di opsi, makanya aku masukin juga di pembahasan. Jadi Harold Urey itu dia tuh kayak bikin teori bahwa makhluk hidup itu asal mulanya itu dari zat-zat anorganik gitu. Jadi senyawa kimia yang ada pada bumi yang zaman dahulu ya. Jadi kayak bumi zaman dahulu tuh tidak seramah bumi zaman sekarang gitu. Jadi di udaranya itu banyak kayak metana, kemudian apalagi ya, amonia, kemudian gas-gas hidrogen gitu kan. Nah, terus langitnya itu dia itu juga belum secerah sekarang gitu. Jadi waktu zaman dulu langitnya bumi itu kan belum ada atmosfer tuh. Jadi dia kayak banyak kilat atau petir gitu. Jadi kan kilat atau petir itu kan pada dasarnya dia adalah listrik kan. Nah, ternyata menurut Harold Urey dalam teorinya si zat-zat kimia itu tadi di udara ataupun juga bisa dari uap air gitu, dari uap air di samudra, itu ketika dia ketemu sama petir, dia itu akan membentuk kayak senyawa organik sederhana gitu, senyawa organik yang sederhana banget gitu kan. Nah, kemudian senyawa organik ini tuh akan kayak mengendap di lautan, di samudra, terus kayak mereka tuh akan berkembang dari yang sederhana, terus kayak membentuk yang lebih complicated dikit, tambah complicated lagi, sampai akhirnya tuh terbentuk hewan atau tumbuhan yang jauh lebih complicated dibanding sekadar senyawa organik gitu. Itu baru teori ya. Kemudian sekian tahun berikutnya ada seorang murid, salah satu murid Harold Urey yang nama itu Stanley Miller, dia itu dia tuh melakukan eksperimen gitu untuk menguji teorinya Harold Urey, dan inilah eksperimennya. Perangkatnya itu seperti ini, dan ternyata di tabung yang sebelah kanan itu kan ceritanya si samudranya gitu kan, terus dialirin tuh yang bagian tengah tuh yang waktu turun yang ada trapnya itu, kemudian diambil sampelnya dari situ, dan ternyata bener dari senyawa-senyawa anorganik yang ada di bulatan yang gede sebelah kiri itu ternyata ketika diambil dari sampel yang trap itu dia tuh menjadi senyawa-senyawa organik gitu. Itu yang disebut sebagai teori evolusi biokimia. Ini nggak terlalu banyak dibahas juga, tapi karena masuk di opsi, jadi aku mention sekalian. Jadi tadi jawabannya teori abiogenesis pertama kali itu oleh Aristoteles. Gitu teman-teman. Sampai sini ditanyain dulu nggak? Oke, kalau misal belum ada, biar kita banyak bisa bahas soal, lanjut dulu ke soal berikutnya. Yang ada pertanyaan boleh banget di chat box. Oke, aku izin lanjutkan untuk ke soal yang nomor 7. Jadi sekarang kita mau bahas tentang sistem ekskresi. Oke, jadi soalnya adalah zat-zat yang direabsorpsi pada tubulus kontortus ginjal sehingga menghasilkan urin sekunder adalah, oke, jadi ini pilihannya atau tipe soalnya itu yang 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Jadi jawabannya bisa lebih dari 1. Oke, jadi yang 1 asam amino, terus 2 albumin, 3 glukosa, dan 4 adalah urea. Oke, kita review ya tentang sistem ekskresi ini. Nah, jadi salah satu materi yang krusial dalam sistem ekskresi ini adalah proses pembentukan urin. Nah, jadi proses pembentukan urin ini ada 3 tahapan besar nih teman-teman. Yang pertama adalah filtrasi, terus yang kedua adalah reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama itu adalah filtrasi. Filtrasi ini tuh terjadinya di glomerulus di sini. Nah, dia itu proses yang terjadi di situ adalah adanya penyaringan darah. Nah, yang disaring itu apa sih? Atau yang nggak boleh lanjut ke saluran berikutnya.
Jadi dia bakal disaring di situ adalah komponen-komponen darah, yaitu adalah eritrosit atau sel darah merah, terus ada trombosit atau keping darah, dan ada juga protein plasma, yaitu berupa albumin. Nah, darah yang udah difiltrasi tadi ini nanti hasil akhirnya berupa urin primer. Kemudian dari si glomerulus, si urin primer ini akan berlanjut ke tubulus contortus proximal di sini. Oke, terus dia juga akan berlanjut sampai ke lengkung Henle. Oke, di sini. Nah, di tubulus contortus proximal atau di TKP dan di lengkung Henle ini tuh ada yang namanya proses reabsorpsi. Nah, jadi proses reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, yaitu berupa glukosa, asam amino, vitamin, air, terus ion-ion seperti natrium, kalium, klorida, kalsium, dan ini masih ada yang lain. Nah, urin yang udah direabsorpsi tadi ini akan membentuk yang namanya adalah urin sekunder. Nah, kemudian urin sekunder ini kan tadi berarti dia di lengkung Henle nih. Nah, nanti dia akan berlanjut nih ke saluran yang berikutnya, yaitu adalah tubulus contortus distal sini dan ke tubulus contortus collectivus kayak di sini. Nah, di TKD dan di TKK ini akan terjadi yang namanya adalah proses augmentasi atau penambahan zat-zat yang harus dikeluarkan dari tubuh ke dalam urin. Itu adalah ion nitrogen, terus amonium, dan urea dan urobilin. Oke. Nah, untuk urobilin ini dia adalah pigmen pewarna dari si urin itu. Terus kalau urea ini dia adalah hasil akhir metabolisme protein dan dia ini bersifat toksik sehingga harus dikeluarkan di tubuh. Nah, urin yang udah diaugmentasi di TKD dan di TKK ini tadi akan menghasilkan yang namanya urin sesungguhnya dan nanti akan dikeluarkan di tubuh pada saat buang air kecil. Nah, kita balik ke soalnya. Jadi zat-zat yang direabsorpsi adalah itu berarti tadi adalah asam amino dan glukosa. Kalau untuk albumin ini tadi dia difiltrasi, dan kalau yang urea ini tadi dia diaugmentasi. Jadi jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan sistem ekskresinya. Karena biasanya di TBK juga yang keluar biasanya sih nggak jauh dari proses-proses pembentukan urin ini. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman? Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin boleh dilanjut ke soal berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke evolusi yang beneran nih. Bacain dulu soalnya. Keberhasilan evolusi akan tercapai jika mutasi terjadi pada A. DNA sel somatik, B. DNA sel plasma, DNA plasma nutfah, yang C. RNA sel somatik, yang D. RNA plasma nutfah, dan yang E. DNA dan RNA sel somatik. Oke, jadi jawabannya adalah ada di slide berikutnya. Oke, jadi jawabannya yang DNA plasma nutfah ya teman-teman. Jadi plasma nutfah itu mungkin lebih familiar itu disebut sebagai sel gamet. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kita bahas di slide berikutnya. Oke, jadi kita berangkat dulu dari pengertian evolusi. Evolusi itu adalah perubahan yang dia itu terjadi itu perlahan dan bertahap, tapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Gitu. Jadi dikit-dikit, lama-lama jadi bukit, gitu kan. Nah, evolusi sendiri ini ada dua jenis. Ada yang kita sebut sebagai mikroevolusi, ada juga yang kita sebut sebagai makroevolusi. Kalau mikroevolusi itu adalah perubahan perlahan dan bertahap, tapi terjadi pada tingkat gen, gitu, antar generasi ya.
Maksudnya antar generasi di sini itu adalah dia tuh diturunkan gitu dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari orang tua ke anakannya. Nah, perubahan ini itu tuh bisa menimbulkan atau menyebabkan perubahan fenotipe. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah makroevolusi atau perubahan perlahan dan bertahap yang itu bisa menyebabkan terbentuknya suatu kelompok takson baru. Misalnya terbentuk spesies baru atau terbentuk genus baru gitu. Itu maksudnya kelompok takson baru itu seperti itu. Nah, makroevolusi ini dia itu merupakan apa ya, hasil kumulatif dari terjadinya mikroevolusi yang sangat banyak. Jadi kayak mikroevolusi kalau kita kumpul-kumpulin itu nanti bisa jadi makroevolusi. Nah, padahal tadi mikroevolusi itu kan terjadinya perubahan yang secara perlahan dan bertahap ya pada tingkat gen. Berarti kan yang berubah itu adalah DNA-nya gitu kan. Nah, kalau tadi kita udah bahas tuh, perubahan materi genetik kromosomal atau perubahan DNA itu kita sebut sebagai mutasi, ya kan? Nah, terus kenapa sih kok harus DNA gitu? Kalau tadi kita lihat di pilihannya, nah itu kan pilihannya tuh ada DNA, ada RNA. Nah, kenapa kita itu pertama itu mengeliminasi RNA? Karena RNA itu dia itu apa ya? Sifatnya itu kayak cuma ada tapi sebentar doang gitu loh. Ingat kan kalau RNA itu dia fungsinya itu secara utamanya, fungsi utama itu dia kan berperan dalam proses sintesis protein. Jadi RNA-nya itu kita cetak dari DNA, terus dia keluar dari inti sel menuju sitoplasma untuk ketemu sama ribosom. Nah, kalau RNA-nya itu dibiarkan, nggak diikat sama ribosom, dia tuh akan dengan segera didegradasi gitu, akan segera dirusak. Jadi kalau RNA-nya mau berubah seperti apa, itu tuh tidak akan menyebabkan perubahan yang berarti gitu loh pada suatu sel. Apalagi sampai diturunkan ke anaknya, itu sangat kecil kemungkinannya ya. Karena itu tadi, RNA itu cuma bentar. Ketika dia udah nggak diikat sama ribosom, dia akan dengan segera didegradasi. Karena berarti sekarang pilihan kita tuh tinggal dua. Tinggal yang tadi, DNA sel somatik atau DNA sel plasma nutfah. Nah, DNA sel somatik tuh ya maksudnya DNA tubuh kita nih, kayak sel mungkin penyusun folikel rambut atau sel penyusun ini apa namanya otot di wajah-wajah kita. Itu contoh sel somatik. Kalau sel plasma nutfah atau sel gamet itu dia kalau pada manusia ada dua doang ya, ada ovum dan juga sperma. Nah, kita tahu bahwa kalau kita mau menurunkan suatu sifat keanakan kita, itu bisanya hanya melalui si sel gamet itu. Ya kan? Karena dari sel gamet itulah nanti kita akan bisa membentuk zigot keturunan kita, nanti zigotnya berkembang jadi individu yang baru gitu. Tapi kalau terjadi perubahan, misalnya kayak mutasi pada sel somatik tuh, misalnya kanker atau tumor, itu tuh uh, apa ya mutasi yang terjadi pada sel tumor itu kalau tumornya pada sel tubuh ya, pada sel somatik, itu nggak akan diturunkan ke anakan kita gitu. Jadi stop di kita. Tapi kalau terjadi mutasi pada sel gamet, itu akan dibawa gitu sampai ke keturunan-keturunan berikutnya. Jadi mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa kok orang biasanya satu keluarga itu dia bisa kayak kena kanker, biasanya tuh kayak satu keluarga itu kena kanker juga gitu. Ada kan kayak gitu. Itu lebih ke karena genetiknya. Jadi kayak kanker itu kan terjadi karena mutasi kan teman-teman. Nah tadi aku udah bilang juga bahwa sel itu dia punya kayak defense system gitu loh, kayak apa ya sistem pertahanan gitu. Jadi ketika terjadi mutasi, kita tuh udah pasti akan berusaha untuk memperbaiki si mutasi itu biar balik ke normal lagi. Tapi ketika sistem pertahanan itu lemah, nah nanti itu bisa mengarah kepada hal-hal yang apa ya sifatnya itu negatif gitu, merugikan. Nah, tadi itu si sistem pertahanan itulah yang akan diatur sama genetik. Nah, mungkin itulah yang bekerja pada keluarga yang mungkin ada satu mengalami kanker, terus kayak nanti akan banyak kerabat-kerabatnya juga itu yang kena kanker. Jadi ini jawabannya adalah DNA plasma nutfah ya. Bukan RNA, tapi DNA, dan DNA itu harus yang DNA di sel plasma nutfah atau sel gamet. Itu untuk yang bisa aku jelasin di soal ini. Mungkin karena waktunya terbatas, kita lanjut nanti pertanyaan boleh langsung ke chat box aja.
Ini di chat box ada yang minta ke slide soal sebelumnya. Maksudnya slide yang ini bukan? Oke. Aku lanjut ya ke nomor 9. Nah, jadi ini tentang sistem saraf. Untuk soalnya itu adalah saraf parasimpatik berpengaruh terhadap aktivitas beberapa organ tubuh, kecuali yang A, peningkatan kekuatan kontraksi jantung, terus yang B, pengecilan pupil, terus yang C adalah pengecilan bronkus, atau penyempitan bronkus, ini maksudnya ya. Terus yang D, peningkatan sekresi kelenjar saliva, dan yang E adalah peningkatan kekuatan kontraksi dinding usus. Oke, mungkin ini emang parasimpatik terus simpatik ini emang agak tricky ya, karena dulu jujur aku juga agak struggle ngapalinnya. Oke, tapi nanti aku kasih tahu caranya ngapalinnya. Nah, atau cara memahami dari kerja si parasimpatik atau simpatiknya itu. Oke, mungkin aku langsung bahas ya. Nah, jadi sebelumnya secara garis besar ini tuh sistem saraf di tubuh kita dibagi menjadi 2, yaitu adalah sistem saraf yang sentral atau sistem saraf pusat, terus ada juga sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini tuh letaknya ada di otak dan di sumsum tulang belakang. Nah, kalau untuk yang sistem saraf tepi ini dia ada dibagi menjadi 2 jenis lagi. Yang pertama itu adalah sistem saraf somatik dan ada sistem saraf otonom. Oke, nah kalau sistem saraf somatik ini dia itu pergerakannya secara volunter atau kayak dengan kendali kita. Contohnya itu adalah pergerakan dari otot-otot rangka. Oke, kalau yang otonom ini dia dibagi menjadi 2 nih, yaitu adalah saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Nah, untuk saraf otonom ini tuh dia kerjanya secara involunter. Contohnya itu pada saat pergerakan otot-otot polos di organ-organ dalam. Terus bisa juga pada saat atau terdapat di kelenjar-kelenjar. Nah, kita bahas ke simpatis dan parasimpatisnya. Jadi, kalau simpatis ini dia itu aktif atau bekerjanya itu pada saat kita melakukan olahraga atau aktivitas yang berat. Oke, diingat-ingat itu. Terus kalau parasimpatis itu kebalikannya. Jadi dia itu bekerja atau aktifnya itu pada saat kita beristirahat atau melakukan aktivitas yang cenderung santai. Nah, jadi pada saat saraf simpatifnya aktif, itu pada saat kita berolahraga itu kan kita butuh banyak aliran darah ke otot, sehingga jantung itu harus meningkatkan frekuensi pemompaan darahnya, sehingga heartbeat-nya itu dia akan naik. Itu adalah yang simpatis. Oke. Nah, terus pada saat kita berolahraga juga, itu kan kita membutuhkan frekuensi napas yang lebih banyak ya. Sehingga biar pernapasannya itu berjalan lebih efektif, maka saluran pernapasannya itu harus relaksasi atau harus lebih diperlebar agar pertukaran udaranya itu terjadi lebih lancar. Gitu. Nah, terus kalau pada saat olahraga ini energi di tubuh kita itu lebih kayak diutamain tuh buat aktivitas jantung dan pernapasannya, sehingga aktivitas-aktivitas di organ lain nih, contohnya kayak di kelenjar saliva, di lambung, di mana lagi usus gitu akan lebih dihambat. Ya, jadi kayak nggak terlalu difokusin ke situ. Itu adalah aktivitas dari saraf simpatis. Nah, kalau saraf parasimpatis ini tuh kebalikannya, itu pada saat kita beristirahat atau kayak melakukan aktivitas yang cenderung lebih ringan, itu adalah saat dimana organ-organ dalam kita ya, contohnya seperti usus, terus lambung itu lebih aktif bekerjanya. Terus pompa jantungnya juga lebih dikurangi. Nah, sehingga terus kalau pada saat kita istirahat ini
energinya juga lebih dialokasikan untuk aktivitas-aktivitas dari organ-organ dalam tuh. Contohnya kayak lambung tadi ya. Jadinya pas kalau untuk saraf parasimpatis itu kerjanya dia lebih untuk meningkatkan aktivitas atau menstimulasi dari aktivitas si kelenjar saliva dan yang lain-lain. Jadi kayak kalau saraf simpatis dan saraf parasimpatis ini kerjanya kayak cenderung bertolak belakang. Nah, jadi buat soal yang ini itu jawabannya adalah yang A ya, karena kalau peningkatan kekuatan kontraksi jantung itu tadi dia adalah peran dari saraf simpatik. Mungkin penjelasannya ya, semoga ini kayak kalau di aku sini kayak lumayan cukup membantu buat lebih memahami dari saraf simpatis dan saraf parasimpatisnya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada pertanyaan mungkin boleh lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 10, yaitu tentang evolusi lagi, tapi ini kita bahas tentang homologi. Aku baca dulu ya soalnya. Sayap kelelawar homolog dengan tentakel cumi, sayap kupu-kupu, tangan manusia, kaki belakang belalang, atau kaki renang lobster. Oke, jadi langsung aja ke jawabannya di slide berikutnya. Oke, jadi jawabannya yang C ya teman-teman, itu tangan manusia. Kok bisa gitu? Oke, kita bahas di slide berikutnya juga. Oke, jadi homologi, ada lagi satu temannya namanya adalah analogi. Ini tuh kadang seringkali ketukar-tukar gitu. Aku dulu juga sering ketukar-tukar kayak bedanya apa gitu sih homologi sama analogi. Jadi dari homologi dulu ya. Homologi itu adalah suatu kesamaan struktur organ ya. Aku kayaknya kurang nulisnya struktur organ pada 2 atau lebih spesies tertentu. Nah, meskipun mereka itu punya kesamaan struktur, tapi ternyata fungsinya itu berbeda gitu loh. Nah, karena strukturnya sama, jadi dia tuh kayak berasal dari struktur primitif atau struktur awal yang sama, tapi ternyata fungsinya itu berbeda, itu bisa menjadi suatu bukti dari terjadinya evolusi divergen. Lakukan evolusi divergen dari satu jenis, itu ketika evolusi dia tuh jadi bermacam-macam gitu jenisnya. Gitu. Nah, itu bisa teman-teman lihat dari kalau lebih gampang dari yang gambar sebelah kanan ya. Jadi strukturnya itu sama, tulangnya tuh liatin ada tulang warna ungu, ada warna orange, kemudian belakang warna orange itu yang agak coklat muda gitu, sudah warna kuning, hijau dan biru. Itu mereka semua masing-masing tulang ya dalam satu warna yang sama itu berasal dari satu struktur dasar atau struktur awal yang sama. Tapi karena terjadi proses evolusi, mereka itu akan berubah gitu. Akan berubah sedemikian rupa sehingga bisa menunjang fungsi dari pemilik struktur tersebut. Makanya dia dikatakan struktur anatominya atau struktur organ itu secara prinsip atau secara mendasar itu sama, tapi fungsinya berbeda. Gitu ya. Kemudian untuk contohnya itu biasanya tuh di tungkai atau alat gerak pada mamalia gitu. Kayak misalnya kalau di manusia. Kalau manusia itu kita bisa samakan dengan kaki kucing atau anjing juga bisa, atau sirip dari paus atau lumba-lumba, dan juga sayap dari siapa itu namanya, bat atau kelelawar gitu. Jadi kalau kita lihat struktur anatominya, kita urutin nih tulang-tulangnya itu pasti strukturnya itu sama gitu, struktur dasarnya itu sama. Cuma kalau tangan manusia bisa menggenggam, bisa gripping, kalau kaki kucing dan anjing itu nggak bisa. Terus kalau tungkai depan dari paus dan juga lumba-lumba itu fungsinya untuk berenang, sedangkan tungkai depan alias sayap dari kelelawar itu fungsinya untuk terbang.
gitu. Jadi mereka fungsinya berbeda-beda tapi struktur dasarnya itu sama. Jadi itu yang kita sebut sebagai homologi. Nah, temannya homologi itu kita sebut sebagai analogi. Kalau analogi ini kebalikannya gitu. Jadi analogi itu menunjukkan suatu kesamaan fungsi dari organ tertentu pada dua atau lebih spesies. Nah, meskipun fungsinya sama, tapi kalau kita lihat struktur anatominya itu akan berbeda banget gitu. Nah, itu biasanya kalau yang namanya analogi itu kayak kita sebut itu sayap. Kalau sayap berarti itu kan fungsinya buat terbang kan. Berarti sayapnya kita sebut aja sayap lebah, sayap kupu-kupu, sayap apa lagi? Sayap kelelawar. Itu kan fungsinya sama-sama untuk terbang. Tapi kalau kita lihat anatominya, itu pasti berbeda gitu. Karena itu tadi ini namanya sebagai analogi. Nah, karena dia itu berasal dari struktur dasar yang berbeda-beda, tapi waktu terjadi evolusi dia itu akhirnya mengerucut gitu, menjadi satu fungsi yang sama gitu, yaitu tadi untuk terbang ya, contohnya untuk sayap. Makanya dia itu menjadi salah satu bukti bahwa terjadi loh ini si evolusi konvergen gitu. Dari struktur dasar atau struktur awal yang berbeda-beda, tapi tetap seiring terjadinya evolusi, dia itu membentuk suatu struktur yang mirip sehingga bisa menunjang satu fungsi tertentu, yaitu tadi kita ambil contohnya sayap berarti untuk terbang. Kalau aku sih ngingetnya analogi itu sih jam analog dan jam digital. Fungsinya apa? Sama-sama untuk ngelihat kan ini waktunya itu jam berapa gitu. Tapi kalau kita lihat, kita bongkar mesinnya, kita lihat struktur anatominya, pasti mereka berbeda. Tapi ya jembatan keledai setiap orang beda-beda, jadi mungkin lebih gampang teman-teman bisa menemukan jembatan keledai sendiri. Itu ya intinya. Jadi kalau tadi kita balik ke soalnya, sayap kelelawar homolog dengan tangan manusia gitu ya. Jadi homologi tungkai depan mamalia gitu biasanya. Itu dulu mungkin untuk materinya. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh langsung ke chat box aja biar kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, aku lanjut ke soal berikutnya, yaitu adalah sistem endokrin. Nah, soalnya itu bentuk 1, 2, 3, 4 juga, jadi jawabannya bisa lebih dari satu. Jadi, kelenjar endokrin yang berperan mengatur kadar kalsium dalam darah adalah 1 pankreas, 2 tiroid, 3 adrenal, dan 4 paratiroid. Oke. Nah, jadi jawabannya itu tadi adalah kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Nah, cara kerjanya itu gimana sih? Oke, jadi di dalam tubuh kita ini ada yang namanya mekanisme homeostasis, di mana dia itu selalu mempertahankan agar kondisi tubuh kita itu selalu dalam keadaan yang normal atau stabil. Nah, pada saat kadar kalsium di dalam darah kita itu sangat meningkat, nanti kelenjar tiroid ini akan menghasilkan hormon yang namanya adalah hormon kalsitonin. Nah, hormon kalsitonin ini nanti dia akan mengatasi kelebihan kalsium di darah atau hiperkalsemia dengan cara memindahkan si kalsium dari darah itu tadi ke si tulang. Terus selain itu dia juga dengan cara mengurangi reabsorpsi ion kalsium di ginjal, sehingga kadar kalsium di dalam darahnya itu bisa kembali normal. Nah, sebaliknya kalau misalnya kadar kalsium di dalam darah ini sangat rendah dari kadar normalnya, atau namanya itu adalah hipokalsemia, yang di sini yang akan berperan adalah kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini nanti akan menghasilkan hormon PTH atau paratiroid hormon yang dia itu berfungsi untuk mengembalikan agar kadar kalsium dalam darah itu kembali normal. Dengan cara apa? Yang pertama itu di tulang, dia akan menstimulasi kalsium yang ada di tulang ini untuk bisa balik ke darah. Jadi ini menstimulasi calcium release from bones to aliran darah. Terus dia juga kalau di ginjal,
dia dengan cara meningkatkan reabsorpsi ion kalsium dari urin tadi. Terus dia juga dengan cara meningkatkan absorpsi kalsium di usus dari makanan yang kita konsumsi. Nah, harapannya dengan mekanisme-mekanisme ini, kadar kalsium di dalam darah kita itu akan selalu dalam keadaan yang normal. Oke, jadi jawabannya adalah yang 2 dan 4, atau yang C. Oke, mungkin segitu untuk pembahasan dari keseimbangan kalsiumnya. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin boleh dilanjut ke soal berikutnya. Oke, kita ke soal nomor 12. Ini tentang fosil. Jadi ini lebih kayak ke soal pengetahuan umum gitu, guys. Baca dulu ya soalnya. Seri fosil yang paling lengkap yang pernah ditemukan adalah fosil dari hewan apa? Kuda, ataukah gajah? Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga adalah fosil manusia, atau fosil reptil, ataukah fosil burung. Dan jawabannya adalah yang ada di slide berikutnya. Oke, jadi jawabannya adalah kuda ya guys. Ini sebenarnya nggak banyak yang bisa aku jelasin karena ya itu dia jawabannya, kayak seri fosil paling lengkap yang pernah ditemukan itu adalah fosil kuda. Jadi kalau kita nyari fosil itu kan bukan kita, maksudnya peneliti ya, ilmuwan itu kayak nyarinya itu dari satu lapis tanah. Kita cari di lapisan tanah itu ada fosil apa aja. Di lapis tanah berikutnya itu ada fosil apa aja. Nah, setiap lapis tanah itu kayak menjelaskan tahap-tahap kehidupan gitu, atau tahap kayak suatu masa pada masa lalu gitu. Nah, ternyata ketika ilmuwan itu melakukan ekspedisi untuk mengumpulkan fosil makhluk hidup, ternyata yang paling lengkap itu emang si fosil kuda gitu. Jadi dari setiap strata atau lapisan tanah itu ditemukan fosil kuda yang dari lapisan bawah ke lapisan berikutnya itu selalu berbeda-beda gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa lihat perkembangan seperti apa ada di slide berikutnya. Nanti mungkin bisa dilihat-lihat sendiri aja gitu sih. Oke, ini dia grafiknya ya, atau ilustrasinya gitu deh. Oke, jadi setiap lapisan itu tuh kayak ada masanya gitu guys. Kayak misalnya lapisan yang paling bawah itu dari tahun berapa sampai tahun berapa sebelum Masehi gitu. Mungkin itu aja yang bisa jelasin. Nanti untuk pertanyaannya langsung ke chat box aja biar kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya ini tentang sistem pencernaan. Pengujian sebuah makanan menggunakan biuret tidak menghasilkan warna ungu. Apabila makanan tersebut dijadikan sumber makanan satu-satunya dalam jangka panjang, dapat berpotensi menimbulkan penyakit A. Hipertensi, B. kwashiorkor, C. hipoglikemia, D. rabun senja, dan E. osteoporosis. Nah, oke, jadi dari soal ini tuh kita harus memahami dua topik ya teman-teman. Jadi ada pengujian zat makanan dan juga tentang penyakit-penyakitnya. Oke, aku langsung coba bahas. Nah, jadi ini ada tabel uji makanan. Jadi kalau misalnya suatu makanan itu mengandung amilum, dia akan diuji dengan Lugol dan nanti akan menghasilkan warna, dia akan diuji atau ditetesi dengan Lugol dan nanti tuh akan menghasilkan warna yang biru kehitaman. Begitupun pula dengan protein, nanti dia akan diujinya dengan reagen biuret dan akan menghasilkan warna ungu. Terus begitu juga dengan sumber makanan yang mengandung glukosa. Kalau dia mengandung glukosa, dia akan diuji dengan benedik, maka akan menghasilkan warna merah bata. Nah, kalau untuk lemak ini nanti dia diujinya itu dengan kertas buram. Jadi kalau misalnya lemak itu ditaruhnya di kertas buram, terus kalau misalnya menghasilkan
bagian yang transparan, maka zat makanan tersebut artinya mengandung lemak. Oke, jadi dari skenario tadi kan makanan diuji dengan Biuret. Jadi berarti itu dia ingin menguji apakah di dalam zat makanan itu tuh mengandung protein atau enggak. Nah, ternyata dari hasil pengujiannya itu tidak dihasilkan warna ungu. Nah, berarti kan makanan yang diuji tersebut tidak mengandung protein. Jadi karena kalau misalnya dia mengandung protein, berarti dia harusnya akan memunculkan atau menghasilkan si warna ungu itu. Nah, kalau misalnya makanan tersebut, ya makanan yang tidak mengandung protein ini dijadikan sumber makanan satu-satunya dalam jangka panjang, maka akan menyebabkan tubuh kekurangan protein. Nah, dan selanjutnya akan menyebabkan penyakit yang namanya adalah kwashiorkor. Jadi jawabannya adalah yang B, yang kwashiorkor. Kalau misalnya yang A itu hipertensi itu karena tekanan darahnya terlalu tinggi, dan itu biasanya disebabkan karena terlalu banyak memakan makanan yang mengandung garam. Terus kalau yang C ini adalah hipoglikemia, berarti ini kekurangan glukosa. Terus kalau D ini rabun senja, dia kekurangan vitamin A. Dan kalau yang E ini adalah osteoporosis, jadi dia karena kekurangan vitamin D dan kalsium. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan juga nanti di kolom chat aja ya. Mungkin boleh dilanjut. Sebentar ada guys, aku nungguin kalian selesai. Bentar aja. Oke, tadi udah selesai. Aku lanjut ya ke soal nomor 14 nih, sebagai soal terakhir juga. Jadi, soal ini bahas tentang teori evolusi. Teori evolusi itu kayak apa ya, topik inti dari bab evolusi. Aku baca dulu ya soalnya. Organ yang digunakan akan berkembang, dan organ yang tidak dipakai akan menyusut. Teori ini dikenal juga dengan used and disused yang dikemukakan oleh A. Lamarck, B. Alfred Wallace, kemudian yang C itu Charles Lyell, yang D. Charles Darwin, dan yang E. August Weismann. Nah, jawabannya adalah di slide berikutnya. Oke, jadi jawabannya adalah Lamarck ya guys. Teori atau prinsip used and disused ini dicanangkan oleh si Lamarck. Untuk penjelasannya, kita bahas di slide berikutnya. Oke, jadi aku akan menjelaskan pendapat dari 5 orang yang ada di opsi. Yang pertama, yang terkenal banget, itu adalah Darwin, Charles Darwin. Jadi, prinsip utama dari teori-teori Darwin itu kita sebut sebagai natural selection, atau seleksi alam, gitu. Nah, jadi seleksi alam itu apa? Seleksi alam itu adalah adaptasi organisme terhadap kondisi lingkungannya, gitu. Nah, kenapa kok bisa terjadi seleksi alam gitu? Jadi seleksi alam itu kan tadi adaptasi organisme ya. Jadi kalau suatu organisme itu dia berhasil beradaptasi, berarti kan dia akan tetap hidup gitu, bisa bertahan hidup. Tapi kalau dia gagal beradaptasi, berarti dia akan mati gitu. Nah, terus pengaruhnya apa gitu? Atau penyebabnya apa gitu? Nah, si natural selection ini atau seleksi alam ini dia itu terjadi karena perbedaan keberhasilan reproduksi atau perbedaan keberhasilan untuk mempertahankan hidup gitu. Nah, hal ini itu terjadi melalui interaksi antara lingkungan dengan variasi organisme gitu. Jadi kayak kondisi lingkungan itu mempengaruhi variasi organisme. Nah, kalau suatu organisme itu dia berhasil hidup, otomatis kan dia bisa berkembang biak gitu kan. Jadi dia berhasil di reproduksinya. Tapi kalau beradaptasi aja dia gagal, otomatis dia akan mati. Jadi dia nggak bisa berkembang biak gitu. Itu yang kita sebut sebagai prinsip natural selection atau seleksi alam. Jadi siapa yang berhasil beradaptasi maka dia akan stay alive, tetap hidup gitu. Tapi kalau dia gagal beradaptasi dia akan mati. Itu dari Darwin. Jadi kalau kita pakai contoh yang apa tuh namanya
jerapah. Jadi menurut Darwin itu dulu banget itu jerapah tuh ada yang lehernya pendek, ada yang lehernya panjang gitu. Nah, tapi karena waktu itu makanan itu lebih banyak ada di pohon yang tinggi gitu daripada yang di rumput bawah, maka si jerapah yang berleher pendek itu kan tidak bisa menggapai daun yang ada di pohon yang tinggi kan. Jadi dia akan kekurangan makanan sehingga perlahan-lahan dia itu akan mati gitu. Nah, karena si yang pendek tadi mati, otomatis dia kan tidak bisa berkembang biak sehingga ya pada generasi berikutnya jumlah jerapah yang berleher pendek itu akan semakin sedikit, sedangkan yang berleher panjang kan dia sukses tuh hidupnya. Dia bisa hidup, bisa dapat makanan banyak sehingga dia bisa bereproduksi. Jadi dia jumlahnya banyak. Itu akan apa ya, kayak efeknya tuh kayak kumulatif gitu loh. Jadi yang pendek makin dikit, makin dikit, makin dikit, tapi yang panjang tuh makin banyak, makin banyak, makin banyak sampai akhirnya ya kita lihat jerapah yang sekarang ini yang lehernya tuh panjang. Itu untuk seleksi alam. Yang kedua itu adalah Lamarck. Jadi Lamarck ini tadi yang prinsipnya itu use and disuse gitu. Jadi menurut prinsip ini, lingkungan itu memiliki pengaruh terhadap sifat yang diwariskan. Gitu. Nah, jadi bagian tubuh yang digunakan sebagai salah satu adaptasi terhadap lingkungan itu akan berkembang gitu dengan baik ya. Tapi yang nggak digunakan ya dia akan lama-lama tuh akan mengkecil gitu, mengkeret gitu kan. Nah, sifat yang terbentuk oleh lingkungan ini itu katanya menurut Lamarck itu akan diwariskan nih ke keturunannya. Nah, kemudian kira-kira apa sih persamaan antara teorinya Darwin dan Lamarck ini yang kita tahu itu tuh sebenarnya tuh sangat bertentangan, tapi ada loh persamaannya, yaitu persamaannya adalah evolusi terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Dan makhluk hidup itu dipaksa untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan itu. Siapa yang berhasil ya dia akan hidup, siapa yang nggak berhasil berarti dia akan punah. Nah, kemudian ada ilmuwan yang ketiga nih, namanya August Weismann tadi, atau kita sebut sini sebagai Weismann aja ya. Jadi kalau Weismann itu dia kayak menjelaskan hubungan antara genetik dengan lingkungan gitu. Nah, menurut Weismann, evolusi itu menyangkut pewarisan gen melalui sel gamet tadi atau sel plasma nutfah. Nah, evolusi ini berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Nah, pernyataan Weismann ini dia itu memperkuat teorinya Darwin gitu. Kemudian suatu ketika ada nih kayak perbedaan antara Lamarck dengan Weismann. Jadi kalau Lamarck itu dia tuh mengambil contohnya adalah rusa. Rusa itu yang di hutan gitu, dia tuh kayak bertanduk gitu kan guys. Nah, ketika rusa bertanduk ini dia tuh berantem, berarti kan apa yang namanya tanduknya itu kan kepake gitu kan, kepake sehingga ini tuh akan diturunkan ke keturunannya. Misalnya dari yang bapaknya tuh 5 cm, terus nanti keturunan berikutnya anggaplah jadi 10 cm, keturunan berikutnya jadi 15 cm. Jadi dia berkembang gitu, berkembang dengan baik. Tapi kalau pada rusa-rusa yang dia itu jarang berantem, misalnya rusa betina gitu, mungkin kalau menurut Lamarck, jadi mungkin ya dulu pada awal tuh namanya rusa betina tuh dia juga punya tanduk gitu. Tapi berhubung nggak dipakai, tadi yang asal 5 cm, di keturunan berikutnya rusa betina tuh akan tambah pendek jadi 4, 3, 2, 1 cm sampai akhirnya tuh hilang. Itu menurut Lamarck. Jadi sifat yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan itu akan diturunkan kepada keturunannya gitu, kepada generasi berikutnya. Itu menurut Lamarck. Kemudian Weismann tuh merasa ini kayaknya dia nggak beres gitu kan. Kok bisa sifat yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan itu diturunkan ke keturunannya, ke generasi berikutnya. Menurut Weismann tuh nggak kayak gitu. Akhirnya Weismann mencoba eksperimen di lab gitu. Dia waktu itu pakai tikus putih. Biasalah kalau eksperimen tuh pakai tikus putih. Tikus putih itu kan ekornya panjang gitu kan. Kemudian Weismann itu mencoba ekor tikusnya itu dipotong gitu. Jadi dia nggak punya ekor buntung gitu. Nah, kemudian tikus-tikus buntung ini itu dibiarkan untuk berkembang biak gitu. Dan ternyata keturunan berikutnya, anaknya, ekornya panjang lagi gitu, muncul gitu. Dia nggak buntung. Akhirnya ya udah kita coba lagi siklus berikutnya. Dilanjutin. Yang tadi anakannya tuh yang ekornya panjang dipotong lagi, dibiarkan berkembang biak gitu terus, tapi ternyata tuh sampai akhir udah sekian kali mencoba, ternyata tuh yang namanya tikus itu tetap dia tuh punya ekor yang panjang gitu. Jadi menurut Weismann ya
perubahan lingkungan tadi, si ekor yang dipotong itu nggak akan diturunkan gitu kepada anakannya. Jadi kan Lamarck dan Weismann itu kelihatan ini bertentangan itu di situ. Oke, itu untuk Darwin, Lamarck, dan Weismann. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada 2 tokoh lagi. Oke, kemudian yang keempat ini tadi Alfred Wallace. Itu mungkin teman-teman sering dengar Wallace ya. Itu garis imajiner yang memisahkan wilayah Nusantara gitu kan. Tapi sebenarnya si Alfred Wallace ini dia itu juga mencetuskan prinsip natural selection atau seleksi alam tadi yang dicetuskan oleh Darwin. Jadi kalau kita lihat dari timeline, itu yang duluan malah si Alfred ini. Tapi karena kayak beliau tuh nggak terlalu ke blow up, sampai akhirnya sekian tahun berikutnya Darwin ini mencetuskan prinsip itu akhirnya baru ke blow up. Jadi kayak si Alfred ini malah kayak ketutupan gitu loh. Padahal sebenarnya dia yang mencetuskan pertama kali. Tapi yang terkenal si Darwin. Ya udah, anggap aja yang punya prinsip natural selection itu adalah Darwin, gitu ya. Kemudian kelima adalah Charles Lyell. Jadi prinsipnya itu adalah uniformitarianism gitu. Jadi menurut Charles Lyell, ya ini di bukunya ya, judulnya tuh Principles of Geology. Aku udah ketik di bawahnya. Jadi menurut Charles Lyell ini, batuan, pulau, dan benua menyusun bumi ini itu selalu mengalami perubahan yang kita sebut sebagai proses geologis. Nah, proses geologis ini, perubahannya itu tuh akan selalu mengikuti pola yang seragam. Kayak tadi namanya uniform. Nah, kecepatan dan pengaruh dari perubahan itu sama gitu. Jadi kayak misalnya kalau ada di satu daerah mengalami erosi, maka di daerah lain itu akan terjadi penumpukan tanah gitu. Jadi di sini ada yang berkurang, tapi di tempat lain itu ada yang bertambah gitu. Pada satu bumi yang sama. Gitu. Makanya ini akan mencapai satu keadaan equilibrium. Ya, jadi di sini ada yang hilang, di sini ada yang terbentuk. Itu yang disebut sebagai prinsip uniformitarianism oleh Charles Lyell. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari soal nomor 14 ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misal nggak ada, mungkin bisa kita tutup gitu ya, Nia, atau gimana? Ya, mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih udah datang ke kelas hari ini. Semoga yang aku sama Aca sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk perseleksian PTN tahun depan.